Nu'man bin Sabit bin Zuta bin Mahan at-Taimi lebih dikenal dengan nama Abu Hanifah, lahir di Kufah, Irak pada 80 Hijriah, 699 Masehi, meninggal di Baghdad, Irak, 148 Hijriah atau 767 Masehi merupakan pendiri dari mazhab fikih Islam Hanafi. Abu Hanifah juga merupakan seorang tabi'in, generasi setelah sahabat Nabi, karena dia pernah bertemu dengan salah seorang sahabat bernama Anas bin Malik, dan meriwayatkan hadis darinya serta sahabat lainnya. Imam Hanafi disebutkan sebagai tokoh yang pertama kali menyusun kitab fikih berdasarkan kelompok-kelompok yang berawal dari kesucian atau toharoh, solat dan seterusnya, yang kemudian diikuti oleh ulama-ulama sesudahnya seperti Malik bin Anas, Imam Syafi'i, Abu Dawud, Bukhari, Muslim dan lainnya. Imam Abu Hanifah yang dikenal dengan sebutan Imam Hanafi bernama asli Abu Hanifah Nu'man bin Sabit al-Kufi, lahir di Irak pada tahun 80 Hijriah atau B699 Masehi, pada masa kekhalifahan Bani Umayyah Abdul Malik bin Marwan. Beliau digelari Abu Hanifah atau suci dan lurus, karena kesungguhannya dalam beribadah sejak masa kecilnya, berakhlak mulia serta menjauhi perbuatan dosa dan keji, dan mazhab fikihnya dinamakan mazhab Hanafi. Gelar ini merupakan berkah dari doa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, di mana suatu saat ayahnya, Sabit, diajak oleh kakeknya, Zauti, untuk berziarah ke kediaman Ali radhiyallahu an yang saat itu sedang menetap di Kufah akibat pertikaian politik yang mengguncang umat Islam pada saat itu. Ali radhiyallahu an mendoakan agar keturunan Sabit kelak akan menjadi orang-orang yang utama di zamannya, dan doa itu pun terkabul dengan hadirnya Imam Hanafi. Namun tak lama kemudian ayahnya meninggal dunia. Dalam 4 mazhab yang terkenal tersebut hanya Imam Hanafi yang bukan orang Arab, beliau keturunan Persia atau disebut juga dengan bangsa Ajam. Pendirian beliau sama dengan pendirian imam yang lain, yaitu sama-sama menegakkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemasyhuran nama Abu Hanifah menurut para ahli sejarah ada beberapa sebab. 1. Karena ia mempunyai seorang anak laki-laki yang bernama Hanifah, maka ia diberi julukan dengan Abu Hanifah. 2. Karena semenjak kecilnya sangat tekun belajar dan menghayati setiap yang dipelajarinya, maka ia dianggap seorang yang hanif, kecenderungan condong pada agama. Itulah sebabnya ia masyhur dengan gelaran Abu Hanifah. 3. Menurut bahasa Persia, Hanifah berarti tinta. Imam Hanafi sangat rajin menulis hadis-hadis. Kemana ia pergi selalu membawa tinta, karena itu ia dinamakan Abu Hanifah. Waktu ia dilahirkan, pemerintahan Islam berada di tangan Abdul Malik bin Marwan, dari keturunan Bani Umayyah kelima. Kepandaian Imam Hanafi tidak diragukan lagi. Beliau mengerti betul tentang ilmu fikih, ilmu tauhid, ilmu kalam, dan juga ilmu hadis. Di samping itu beliau juga pandai dalam ilmu kesusastraan dan hikmah. Pada masa remajanya, dengan segala kecemerlangan otaknya Imam Hanafi telah menunjukkan kecintaannya kepada ilmu pengetahuan, terutama yang berkaitan dengan hukum Islam. Kendati beliau anak seorang saudagar kaya namun beliau sangat menjauhi hidup yang bermewah-mewah. Begitupun setelah beliau menjadi seorang pedagang yang sukses, hartanya lebih banyak didermakan ketimbang untuk kepentingan sendiri. Abu Hanifah, 699–767 Masehi atau 80–148 Hijriah, lahir di Kufah Irak selama pemerintahan yang kuat Umayyah. Khalifah Abdul Al-Malik atau Abdul Malik bin Marwan, diklaim sebagai Al-Imam Al-Azam, atau Al-Adam, Imam Agung. Nu'man bin Sabit bin Zuta bin Mah itu lebih dikenal dengan kunya Abu Hanifah. Bukan kunya benar, karena ia tidak punya anak bernama Hanifah, tapi satu epitetikal makna murni monoteis keyakinan. Ayahnya, Sabit bin Zuta, seorang pedagang dari Kabul, bagian dari Khorasan di Persia, ibu kota modern Afghanistan, berumur 40 tahun pada saat kelahiran Abu Hanifah. Leluhurnya berlaku umum sebagai non-Arab asal seperti yang disarankan oleh etimologi kemudian nama kakeknya, Zuta, dan buyut, Mah. Sejarawan Al-Hatib Al-Baghdadi, catatan pernyataan dari cucu Abu Hanifah, Ismail bin Hamad, yang memberi garis keturunan Abu Hanifah sebagai Sabit bin Nu'man bin Marspan dan mengaku berasal dari Persia. Kesenjangan dalam nama, sebagaimana diberikan oleh Ismail dari Hanifah kakek Abu dan buyut dianggap karena itu adopsi Zuta dari nama Arab,
Nu'man, setelah diterimanya dari Islam dan bahwa Mah dan Marspan adalah gelar atau sebutan resmi di Persia. Perbedaan pendapat lebih lanjut ada pada nenek moyangnya, Abu Muti. Misalnya, menggambarkan Abu Hanifah sebagai keturunan Arab mengutip sebagai Nu'man bin Sabit bin Yahya bin Zuta bin Zaid bin Asad, menerima pendapat secara luas, bagaimanapun, adalah bahwa ia berasal dari keturunan Persia. Abu Hanifah lahir 67 tahun setelah kematian Nabi Islam, Muhammad, namun pada masa para sahabat Muhammad, beberapa di antaranya hidup sampai pemuda Abu Hanifah. Anas bin Malik, pembantu pribadi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal pada 93 Hijriah, dan teman lain Abul Tufail Amir bin Watilah, meninggal pada 100 Hijriah, ketika Abu Hanifah berusia 20 tahun. Tidak ada bukti namun, untuk menunjukkan Abu Hanifah telah meriwayatkan hadis apapun dari para sahabat meskipun tidak ada keraguan bahwa dia adalah seorang tabi'in, seorang yang telah bertemu dengan seorang sahabat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan telah bertemu Anas bin Malik. Penulis Al-Khairat informasi yang dikumpulkan Al-Hisan dari buku-buku biografi, dan menyebutkan nama-nama sahabat yang dilaporkan bahwa imam telah ditransmisikan dari hadis, dia menghitung mereka sebagai 16 para sahabat. Mereka adalah, Anas bin Malik, Abdullah bin Anis al-Pernah ditemui, Al-Zabidi bin Abdullah al-Harits bin Juz, Abdullah bin Jabir, Abdullah bin Abi Aufa, Wailah bin al-Aska, Makol bin Yasar, Abu Tufail Amir bin Wailah Aisyah binti Hajrat, Sahal bin Sa'd, Al-Taib Halat bin Suwaid bin Al-Taib bin Yazid bin Sa'id, Abdullah bin Samra, Mahmud bin Al-Rabi, Abdullah bin Jajauh, dan Abu Umama. Hadis diriwayatkan oleh Abu Hanifah atas otoritas Anas bin Malik, mencari ilmu adalah kewajiban atas setiap muslim. Hal ini dirasakan disebabkan oleh persyaratan usia yang ketat untuk mempelajari disiplin hadis yang ada pada waktu di Kufah, di mana tidak ada satupun di bawah usia 20 tahun dimasukkan ke sekolah hadis. Para ulama waktu itu merasa ada orang di bawah usia ini tidak akan mencapai kematangan yang diperlukan untuk dapat memahami arti dari narasi. Abu Hanifah tumbuh di masa penindasan selama kekhalifahan Abdul Malik bin Marwan dan anaknya Al-Walid pertama. Al-Walid bin Abd al-Malik, gubernur Irak berada di bawah kontrol Al-Hajjaj bin Yusuf, seorang pengikut setia Abdul Malik. Selama pemimpin gubernur di agama dan belajar secara khusus ditargetkan oleh Hajjaj, karena mereka terbukti menjadi hambatan bagi Abdul Malik pembentukan pemerintahannya di Saudi dan Irak. Akibatnya, Abu Hanifah tidak tertarik atau kesempatan untuk mendapatkan pendidikan di masa kecilnya. Dia hanya puas dengan mengikuti jejak ayahnya sebagai pedagang sutra. Dia mendirikan bisnis sutra tenun di mana ia menunjukkan kejujuran dan keadilan. Setelah agennya di negara lain, menjual sebagian kain sutra di atas namanya tapi lupa untuk menunjukkan sedikit cacat pada pembeli. Ketika Abu Hanifah mengetahui hal ini, ia sangat sedih karena dia tidak berasal dari uang mereka. Dia segera memerintahkan seluruh hasil penjualan konsinyasi sutra untuk didistribusikan kepada masyarakat miskin. Menyusul kematian Hajjaj di 95 Hijriah dan Walid dalam 96 Hijriah, keadilan dan administrasi yang baik mulai membuat cerdas dengan kekhalifahan dari Sulaiman bin Abdul Malik dan sebelumnya Umar bin Abdul Aziz. Umar mendorong pendidikan untuk sedemikian rupa sehingga setiap rumah menjadi madrasah. Abu Hanifah juga mulai tertarik pada pendidikan yang lebih tinggi melalui nasihat tak terduga sebagai sabi, wafat 722, salah satu ulama Kufah yang paling terkenal. Abu Hanifah adalah salah satu murid terkemuka dari Imam Ja'far as-Shadiq, cicit Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, imam ke-6 Syiah Islam. Sebagaimana telah dikonfirmasi oleh Ibnu Hajar al-Haytami dalam bukunya Al-Sawaik al-Muhrikah, Alama Siblingji dalam Al-Nurnya Absar, Abdul Halim Abu Jindi dan Muhaqqiq Muhadaten Zora dan berbagai ulama hadis lainnya telah menjelaskan bahwa Imam Abu Hanifah adalah murid dari Imam Ja'far Shadiq. Imam Ja'far telah membuka sebuah universitas yang tidak hanya mengajarkan agama, tetapi ilmu pengetahuan dan matematika. Islam Al-Kimiawan, Jabir bin Hayyan, imam belajar di universitas. Dalam kondisi seperti ini Abu Hanifah belajar dan memperoleh pengetahuan. Di awal belajar, Abu Hanifah belajar bersama Muhammad al-Bakir. Pada 763 Masehi, Al-Mansur, para raja Abbasiyah menawarkan Abu Hanifah jabatan ketua hakim negara, tetapi ia menolak untuk menerima tawaran itu, memilih untuk tetap independen,
muridnya Abu Yusuf diangkat menjadi Qadi Al-Qadat, ketua hakim negara, dari rezim Al-Mansur, bukan dirinya sendiri. Dalam jawabannya terhadap Al-Mansur, Abu Hanifah cermat akan mengatakan bahwa ia tidak menganggap dirinya cocok untuk jabatan tersebut. Al-Mansur, yang memiliki gagasan sendiri dan alasan untuk menawarkan amanat, marah dan menuduh Abu Hanifah telah berbohong. Jika saya berbohong, kata Abu Hanifah, maka pernyataan saya adalah benar-benar. Bagaimana Anda bisa menunjuk pembohong ke jabatan agung kepala kadi atau hakim? Penguasa itu marah dengan membalas ini. Abu Hanifah ditangkap, dikurung dalam penjara dan disiksa. Dia tidak peduli, dia pernah makan. Bahkan di sana, para ahli hukum terus gigih menghukum mereka yang diizinkan datang kepadanya. Pada 767 Masehi, Abu Hanifah meninggal di penjara. Dikatakan bahwa begitu banyak orang menghadiri pemakamannya, sampai layanan pemakaman diulang 6 kali, lebih dari 50.000 orang yang telah berkumpul sebelum dia benar-benar terkubur. Kemudian, setelah bertahun-tahun, sebuah masjid, Masjid Abu Hanifah di Adamiyah sekitar Baghdad, dibangun untuk menghormati beliau. Beberapa karya sastra Abu Hanifah. Kitab Ul-Athar diriwayatkan oleh Imam Muhammad Al-Saibani. Kompilasi dari total 70.000 hadis. Kitabul Athar diriwayatkan oleh Imam Abu Yusuf. Alim wal Muta'alim, Fiqh al-Akbar, Musnad Imam Ul-Azam, Kitabul Rad al-Qadiriyah. Sepanjang riwayat hidupnya, beliau tidak dikenal dalam banyak mengarang kitab, tetapi mazhab beliau Imam Abu Hanifah atau mazhab Hanafi disebarluaskan oleh murid-murid beliau. Demikian juga fatwa-fatwa beliau yang dituliskan dalam kitab-kitab fikih oleh para murid dan pengikut beliau, sehingga mazhab Hanafi menjadi terkenal dan sampai saat ini dikenal sebagai salah satu mazhab yang 4. Di antara murid beliau yang terkenal adalah Muhammad bin Al-Hasan Al-Syaibani, yang merupakan guru dari Imam Syafi'i. Selain kesungguhannya dalam menuntut ilmu fikih, beliau juga mendalami ilmu tafsir, bahasa Arab dan ilmu hikmah, yang telah mengantarkannya sebagai ahli fikih, dan keahliannya diakui oleh ulama di zamannya. Seperti Imam Hamad bin Abi Sulaiman yang mempercayakannya untuk fatwa dan pelajaran fikih kepada muridnya. Keahliannya tersebut bahkan berasal dari Imam Syafi'i. Abu Hanifah adalah bapak dan pemuka seluruh ulama fikih. Karena kepeduliannya yang sangat besar terhadap hukum Islam, Imam Hanafi kemudian mendirikan sebuah lembaga yang di dalamnya berkecimpung para ahli fikih untuk bermusyawarah tentang hukum Islam, serta menetapkan hukumnya dalam bentuk tulisan, sebagai peraturan perundang-undangan dan beliau sendiri yang mengetuai lembaga tersebut. Metode yang digunakan dalam menetapkan hukum atau istinbat, berdasarkan pada 7 hal pokok. 1. Al-Quran sebagai sumber dari segala sumber hukum. 2. Sunnah Rasul sebagai penjelasan terhadap hal-hal yang global yang ada dalam Al-Quran. 3. Fatwa sahabat, aqwal as-sahabah, karena mereka semua menyaksikan turunnya ayat dan mengetahui sebagai bab nuzulnya serta asbabul khurujnya hadis dan para perawinya, sedangkan fatwa para tabi'in tidak memiliki kedudukan sebagaimana fatwa sahabat. 4. Qiyas atau analogi yang digunakan apabila tidak ada nas yang syar'i dalam Al-Quran, hadis maupun aqwal as-sahabah. 5. Istihsan yaitu keluar atau menyimpang dari logika-logika menuju hukum lain yang menyalahinya karena tidak tepatnya qiyas atau qiyas tersebut berlawanan dengan nas. 6. Ijma yaitu kesepakatan para mujtahid dalam suatu kasus hukum pada suatu masa tertentu. 7. Uraf yaitu adat kebiasaan orang muslim dalam suatu masalah tertentu yang tidak ada nasnya dalam Al-Quran, sunnah dan belum ada praktiknya pada masa sahabat. Karya besar yang ditinggalkan oleh Imam Hanafi yaitu Fiqih Akbar, Al-Alim wal Mutam dan Musnad Fiqih Akbar. Sepanjang riwayat hidupnya, beliau tidak dikenal dalam mengarang kitab, tetapi mazhab beliau Imam Abu Hanifah atau mazhab Hanafi disebarluaskan oleh murid-murid beliau. Demikian juga fatwa-fatwa beliau yang dituliskan dalam kitab-kitab fikih oleh para murid dan pengikut beliau sehingga mazhab Hanafi menjadi terkenal dan sampai saat ini dikenal sebagai salah satu mazhab yang 4. Di antara murid beliau yang terkenal adalah Muhammad bin Al-Hasan Al-Syaibani, yang merupakan guru dari Imam Syafi'i.